Lu mau keluar dari kemiskinan, lu mau tahu gimana caranya? Ya, lu mau punya apart kayak gini, lu mau tahu gimana caranya? Lu ngopi dulu 80.000. Nggak, gue bercanda doang. Ini jadi gue pengen bahas mentalitas orang-orang yang gue bisa sebut itu mentalitas pecundang. Ya. Gue bikin video, gue kasih tahu ke lu pada aja ya. Gue bikin video ini sebenarnya pure memang gue pengen bantu kalian. Kalau lu nggak mau merasa dibantu, nggak usah pernah nonton video gue. Gue nggak minta sepeser pun dari uang lu. Gue juga nggak butuh view lu. Hidup gue udah sangat enak. Jadi gue nggak butuh apa-apa dari lu. Jadi kalau lu nggak mau nonton video gue, mending nggak usah. Gue bikin video ini bukan untuk kalian nonton video gue terus bilang, gue seneng banget ya bisa nonton video Timothy. Enggak. Gue pengen bikin kalian mikir justru. Kenapa hidup gue kayak sampah? Kenapa sih kata-katanya keras? Kenapa sih ini justru mengusik gue gitu kata-katanya. Gue pengen bikin lu justru nggak nyaman setelah nonton video gue. Kalau lu ngerasa nyaman dan lu happy sama gue setelah nonton video ini, artinya gue gagal. Jadi gue nggak mau bikin kalian happy-happyan di sini, tapi gue pengen gampar kalian justru realita yang ada tuh kayak gimana. Ini cara paling gampang untuk lu bisa keluar dari mentalitas pecundang menurut gue. Lu bayangin ya. Jadi ada portal nih, muncul nih portal nih, terus ada diri gua nih keluar nih, ada Timothy kedua yang keluar. Tapi Timothy kedua ini adalah semua yang gua wish itu bakal terjadi. Sama kayak kalian. Jadi itu adalah versi kalian yang terbaik yang pernah ada, yang bisa kalian bayangin. Misalnya kalian versi kalian tuh, oh dia adalah anak muda yang sukses, yang bisa ngebanggain orang tuanya, bisa ngebiayain semua keluarganya dengan enak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa punya mobil sport, bisa punya rumah. Orang itu tuh, misalnya lu namanya lu siapapun, nama lu Budi ya misalnya. Budi yang kedua ini keluar, ngelihat lu sekarang, lu bakal ngerasa apa? Malu? Lu bakal ngerasa apa? Apa yang lu rasain? Mungkin tadinya abis nonton bokep gitu, Budi yang kedua nih keluar nih, ngeliat Budi lu yang abis nonton bokep. Dia mikir apa tentang lu? Ini orang gak akan pernah jadi gua. Jadi gua rasa lu harus stop ya. Lu kalau lihat itu yang bisa gua achieve, suatu saat gue bisa jadi yang kayak dia. Itu selalu yang gue pikir. Kalau gue dengan tiduran sekarang, gue nggak kerja. Gimana kalau ada versi yang lebih baik yang gue bisa sebenarnya jadi dia, tapi gue nggak pernah bisa di kehidupan yang ini. Itu akan bikin gue sedih. Gue nggak bisa reach full potensial gue di dalam kehidupan ini. Karena gue rasa hidup cuma sekali. Gue mau jadi the best version dari Timothy yang bisa ada. Walaupun gue nggak sempurna, gue mungkin juga nggak akan capai perfection, tapi gue pengen di hidup ini gue bisa jadi manfaat untuk orang yang paling banyak. Gue hidup ini bisa jadi manfaat untuk keluarga gue. Gue di hidup ini bisa ngelakuin semua yang gue mau. Gue bisa bawa orang tua gue sebelum nantinya kita tahu orang tua kita pasti akan meninggal suatu saat nanti. Gue pengen bisa bawa orang tua gue keliling jalan-jalan. Gue pengen bisa beliin apapun yang mereka mau. Itu adalah versi Timothy yang gue mau. Sampai gue belum mencapai itu, kita masih muda, janganlah main-main. Jangan lakukan hal-hal gak jelas. Jangan coba makan aneh-aneh ya. Fokus aja sama diri kalian sendiri ya. Kalau ini kedengaran seperti kata-kata dari kalian, terang aja dia privilege, terang aja ya, terang aja dia gampang hidupnya, bapaknya kaya, mamanya kaya, bisa minta duit papi. Kalau ini kata-kata yang keluar dari mulut tuh, nanti deh hari Senin. Kerjanya hari Senin aja lah ya, atau besok aja lah ya. Aduh hari ini udah capek banget, gue udah dari pagi sampai malam, masa sih dikasih kerja lagi sama bos? Besok aja lah kerjain. Urusan hari ini ya hari ini nikmati hari aja, kesusahan besok ya kesusahan besok. Itu kalau misal lu ada kata-kata itu yang bisikin di kuping lu, itu lu pecundang lu. Lu bayangin lagi tadi Budi yang kedua datang ke lu, bilang lu ngapain? Dengan lu menunda-nunda, lu nggak lakuin apa yang harusnya lu lakuin. Lu nggak angkat pantat lu sekarang untuk kerja. Itu lu tuh menunda. Lu ini gue suka banget. Ini sebenarnya konsepnya gue ambil dari Joe Rogan. Jadi Joe Rogan tuh pernah bilang kayak gini. Lu bayangin hidup lu itu adalah sebuah reality show. Kim Kardashian atau Raffi Ahmad diikutin kamera kemana-mana. Lu bayangin lu di ranjang pun ada kameramen gitu. Kayak ini kameramen ada 3 nih ngikutin hidup gua. Itu yang gue selalu bangun tiap pagi. Apakah hidup gua bakal jadi dokumenter yang baik? Kalau misalnya gua cuma datang di ranjangnya nonton bokep, apakah itu adalah dokumenter yang gua mau nonton? Bukan kan? Apakah gua hidup setengah-setengah atau saya scroll TikTok, ada cewek scroll lagi? Apakah itu hidup yang gua mau? Bukan. Apakah itu dokumenter yang gua bangga untuk ditonton sama orang tua gue? Enggak. Bayangin kalian adalah star dari sebuah reality show. Dan kalian diikutin sama kamera. Apakah kalian mau hidup yang boring? Hidup yang teman kalian, Budi, kita ngopi yuk. Ayo ngopi, gas kemana? Pulang malam, subuh, ke puncak nggak jelas, riding, rokok, kopi, rokok. Apakah itu hidup yang kalian akan mau banggakan? Atau kalian mau tunjukin hidup kalian grinding? Dari pagi kalian kerja. Orang belum pada bangun, gue udah kerja. Orang pada tidur, gue masih kerja. Bahkan kalau lu gagal pun, lu udah lakuin yang terbaik. Lu harusnya capek sama kebohongan yang lu kasih ke diri lu sendiri. Dia bapaknya kaya, kerja besok aja. Lu harusnya capek sama kebohongan-kebohongan itu. Mau sukses ya, gue yakin nanti gue umur 25 gue bakal jadi miliarder. Tapi yang lu lakuin setiap hari apa? Nonton YouTube, main Mobile Legends? Ngapain? Apa yang lu lakuin? 1001 alasan akan lu lontarkan dari mulut lu.
Ini bukan salah gue kok, terang aja, gue kan pas kecil kurang dikasih gizi, kurang nutrisi, ini kan kemiskinan struktural, gue nggak punya akses edukasi yang sama, gue nggak punya ini, gue nggak punya itu, dia bisa ini, dia bisa itu, semua fucking lies, fucking bullshit lah yang keluar dari mulut lo. Itu semua cuma alasan. Orang bilang, iya sih dia emang paling nggak mengerti dah, hidupnya paling enak, nggak ngerti kemiskinan. Lu jangan sembarang ngomong gitu. Lu pernah nggak biayain orang tua lu di rumah sakit waktu masih umur 16 tahun? Nggak pernah kan? Ya, lu akan bilang, aduh susah, gue lebih susah dari semua orang. Enggak, itu mentalitas pecundang. Lu akan seumur hidup jadi pecundang. Ya, lu akan jadi seumur hidup orang yang mau beli McD aja itu harus nunggu gajian. Itu kalian. Kalau punya mentalitas kayak itu, ya ngangguk-ngangguk kan lu. Ngangguk lagi, rasa kesindir udah. Sampai lu sadar, masalahnya itu ada di dalam diri lu sendiri. Faktor internal. Kemiskinan struktural is real. Betul. Itu faktor eksternal. Gue dilahirin, gue nggak bisa pilih di mana. Gue dilahirin di gini, gue nggak bisa pilih di mana. Gue lahir di keluarga yang nggak bagus, gue nggak bisa pilih di mana. Gue lahir di gue harus biayain adek gue, itu gue nggak bisa pilih, Jack. Gue juga biayain kok keluarga gue. Lu tanya emak gue, adek gue, semua gue yang biayain. Semua duit dari gue. Itu apakah gue yang pilih kayak gitu? Kalau gue bisa pilih jadi anak konglo, gue juga mau jadi anak konglo. Lu kalau tuker bapak gue sama konglo Indo dengan otak gue, cepet gue naiknya pasti. Cepet. Gue bikin perusahaan cepet nih ya. Gue minta modal, gue swap share aja terus ke perusahaan bapak gue. Akuisisi apa? Nah, gila, gue udah triliuner kali umur segini. Kalau bapak gue konglo, kalau bapak gue kaya, gue udah triliuner umur segini. Beneran. Lu kalau mau jadi orang yang sukses, mau keluar dari mentalitas pecundang, lu harus fokus sama diri lu sendiri. Artinya apa? Lu berani ngomong enggak. Ya, Steve Jobs pernah bilang, sukses itu bukan cuma kita ngomong yes to opportunities, tapi justru bilang enggak. Bilang enggak ke apa? Ke hal-hal yang mengganggu lu dari tujuan lu. Misalnya lu lagi jualan mie gelas dari TikTok gitu. Setiap hari yang harus lu lakukan adalah live TikTok sebenarnya. Tapi begitu lagi dari proses untuk live TikTok dan lagi kembangin bisnis lu, teman lu tiba-tiba telepon. Tim, udah lama nih nggak ketemu. Ngopi dulu boleh kali kita. Ngopi pergi. Pacar lu, sayang kayaknya udah lama nih nggak ketemu. Kita ngedate yuk, kita main kemana, main ke taman. Ke taman. Akhirnya tadi yang ngasilin lu uang, ini nggak ngasilin lu uang lagi. Nanti begitu lu ngerasa miskin, duitnya hilang, baru mau mulai balik lagi. Itu kenapa lu miskin. Dulu cuman semangatnya sesaat doang nih. Lu udah ngelakuin sesuatu, udah ngasilin duit, mulai nyaman, pacar lu bilang ini, ya ikut pacar. Teman lu ini, ikut temen. Lu harus berani bilang enggak. Jadi fokus itu bukan bilang iya ke opportunity ini. Lu bilang enggak. Ini saran dari Warren Buffett. Dia selalu bilang, list 25 hal terpenting di hidup lu. Kalau gua nggak usah 25. Lu sekarang dengerin omongan gua, habis gua ngomongin lu pause dan lu kerjain dulu baru balik lagi ke video gua ya. Lu mau berubah kan hidup lu. Lu lakuin ini. Lu bukan notes di HP lu tulis 10 hal paling berharga di hidup lu. Contoh, gua mau 1 miliar pertama. Contoh, gua mau misalnya banggain orang tua gua. Contoh, gua mau misalnya lebih dekat dengan orang tua gua. Contoh, apapun itulah. Gua mau lebih sehat, gua mau six pack. Tulis 10 hal yang terpenting menurut lu di hidup lu. Warren Buffett akan bilang pilih 5. Enggak. Gua bilang pilih 1. Yang paling atas nomor 1 itu apa yang paling penting? 2-9 coret dan buang, lu fokus di 1 itu. Berarti yang lainnya itu lu kesampingkan. Memang lu butuh waktu untuk fokus pada diri lu sendiri. Jadi jangan cuma angin-anginan, bentar jebret, tep, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Omset bisnis lu naik, mulai santai. Terus, kok gini, baru gas lagi. Konsisten, pelan-pelan aja, tapi eksponensial growth-nya. Katanya mau bikin bisnis, baru di WA dikit udah nongkrong. Katanya mau bikin bisnis, baru mau bikin bisnis plan diajak pacaran udah cabut. Lu harus punya kemauan dalam hati lu. Lu bener-bener mau lakuin apa yang lu ngomong. Karena confidence, percaya diri itu datang dari ngelakuin hal yang lu omongin dan itu jadi kenyataan. Itu baru pede lu. Lu bilang, oke, gua kan 100 juta pertama. Lu disiplin, lu nggak nongkrong-nongkrong, lu nabung, lu dapat 100 juta pertama. Dari hasil usaha lu akan jadi pede. Next year lu punya target, oke, gua mau 500 juta. 100 juta bisa, masa 5 juta nggak bisa. Tapi lu kalau punya target 100 juta nih, lu baru nyampe 10 juta, 20 juta, 30 juta, terus kebakar dikit investasinya, terus lu mulai nongkrong, beliin hadiah pacar 2 juta, jadi 10 juta lagi, apakah lu akan jadi pede? Karena lu bohong sama diri lu sendiri. Lu bohong, lu pembohong. Ibarat bilang, tapi gua kerja keras kok. Nggak, apakah benar lu benar-benar kerja keras, apa lu cuma tidur-tiduran di situ, di sofa? Kalau lu pengen jadi manusia yang seumur hidup lu, keluarga lu dan lu direndahin sama orang, lakuin aja yang lu lakuin terus. Lu nggak usah dengerin video gua juga nggak peduli kalau lu mau sukses atau enggak. Lu sukses, lu nggak akan pernah ngasih duit lu ke gua. Paling cuma bilang apa gitu. Nggak ada manfaatnya untuk gua. Ya, mau lu sukses, mau lu nggak sukses, lu mau dengerin gua, mau nggak dengerin gua, hidup gua tetap enak dan gua nggak peduli opini lu semua gitu. Tapi intinya adalah, ini quotes yang gue suka banget dari Dana White. Dia bilang, fucking bet against me. Fucking bet against me. Bet against me. Tell me it's not gonna happen. Tell me it's gonna fail. I love it. I love every minute of it. Taruhan lawan gue. Bilang ke gue, ini gak akan kejadian. Dan gue akan bikin pasti ini kejadian.
Dia justru suka begitu orang ngeremehin dia. Begitu ada orang nih ngeremehin lu, jangan dendam sama orangnya. Anggap itu sebagai motivasi.